tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Sarah Ayu. Nama saya Ali Fakri. Nama saya Najwa Muhammad Rahmat. Nama saya Farel. Nama saya Rafizul Fauzia. Nama saya Arka Farel Jubari. Nama saya Muhammad Ilmi. Sejarah. Catatan akuntansi primitif yang paling tua adalah catatan tablet dari tanah liat untuk pembayaran upah di Babilonia kira-kira 3600 sebelum Masehi. Selain itu, banyak ditemukan bukti adanya sistem pencatatan dan pengendalian akuntansi di Mesir kuno dan pemerintahan kota Yunani. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada 1494 pada saat Luciano Paccioli menerbitkan buku ilmu yang pasti berjudul Summa de Ariel Malicia, Proportioli et Proportiona Lita. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Computius et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukaan menurut catatan berpasangan double bookkeeping. Perkembangan. Proses perkembangan akuntansi Indonesia semakin pesat dengan dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia atau juga disebut IAI pada 1957. Pada 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia atau disebut PAI sebagai pedoman Indonesia pelaksanaan akuntansi di Indonesia. Pada 1984, Komite PAI melakukan revisi terhadap beberapa prinsip akuntansi dan memodifikasinya dalam buku prinsip akuntansi Indonesia. Pengertian. American Institute of Certified Public Accountants atau disebut AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan peringatan yang tepat dinyatakan dalam uang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat keuangan dan penafsiran dari hasil-hasilnya. Kegiatan akuntansi. Pengertian. Adapun American Accounting Association atau disebut AAA mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasi informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan para pemakainya. Definisi tersebut mengandung dua pengertian, yaitu kegiatan akuntansi dan kegunaan akuntansi. Pengertian. Informasi akuntansi adalah berbagai aspek yang memberikan gambaran lengkap tentang kinerja dan situasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal, pihak yang langsung berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal, pihak yang tidak langsung berkaitan dengan perusahaan. Pihak internal ada pemimpin perusahaan, ada kepala bagian akuntansi, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan transaksi dan menjadikannya laporan keuangan. Ada kepala bagian keuangan, yaitu mengelola atau mengatur dana perusahaan. Ada kepala bagian lainnya. Pihak eksternal ada pemilik perusahaan, yaitu orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Ada kreditor
akuntansi ada 5. Yang pertama, prinsip harga perolehan. Kedua, prinsip realisasi penghasilan. Ketiga, prinsip objektif. Keempat, prinsip pengungkapan. Kelima, prinsip konsistensi. Selanjutnya ada bidang akuntansi. Bidang akuntansi ada 12. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Kedua, akuntansi biaya. Ketiga, akuntansi manajemen. Keempat, akuntansi pemeriksaan. Kelima, akuntansi perpajakan. Keenam, akuntansi internasional. Ketujuh, akuntansi lembaga dan laba. Kedelapan, akuntansi anggaran. Kesembilan, akuntansi sektor publik. Kesepuluh, akuntansi pemerintahan. Kesebelas, sistem akuntansi. Dan yang terakhir, sistem informasi akuntansi. Profesi akuntan. Yang pertama ada lapangan. Kedua, kerja. Dan yang ketiga, akuntan. Terima kasih. Profesi akuntan terbagi menjadi 4: akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. Standar auditing. Standar auditing terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum berkaitan dengan A. Pelatihan dan keahlian auditor independen, B. Independensi dalam sikap mental, C. Penggunaan keahlian profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor. Standar auditing yang selanjutnya adalah standar pekerjaan. Berkaitan dengan A. Perencanaan pekerjaan dan pengawasan terhadap asisten pelaksana, B. Pemahaman tentang pengendalian internal dan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan, C. Pemerolehan bukti pemeriksaan yang kompeten melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Standar auditing yang terakhir adalah standar pelaporan. Standar pelaporan berkaitan dengan A. Kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku, B. Penjelasan atas inkonsistensi penerapan prinsip akuntansi yang ditemukan dalam penyusunan laporan keuangan, C. Pengungkapan informasi yang memadai dalam laporan keuangan, D. Tugas auditor untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Etika profesi akuntan selanjutnya adalah standar atestasi. Menurut standar akuntansi keuangan, atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang kesesuaian pernyataan suatu perusahaan dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi sama halnya dengan standar auditing. Standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. A. Pengungkapan kompilasi dan review terhadap laporan keuangan. B. Pelaporan atas laporan keuangan komparatif. C. Laporan kompilasi atas laporan keuangan yang dimasukkan dalam formulir tertentu. Standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi berhubungan dengan standar untuk akuntan sebagai praktisi yang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Kecakapan profesional. B. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. C. Perencanaan dan pengawasan. D. Data yang relevan dan memadai. E. Kepentingan klien. F. Kesepakatan dengan klien. Dan terakhir G. Komunikasi dengan klien. Standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. A. Peraturan mengenai sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. B. Perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. C. Standar pelaksanaan. D. Laporan review mutu. Dan yang terakhir, aturan etika kompartemen akuntan publik. Aturan etika kompartemen akuntan publik mulai berlaku secara efektif pada 5 Mei 2000 yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. A. Independensi, integritas, dan objektivitas. B. Standar umum dan prinsip akuntansi. C. Tanggung jawab kepada klien. D. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. E. Tanggung jawab pada praktik lain. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.